Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah para pemirsa yang semoga kesemuanya diberkahi, mendapatkan lindungan, karunia, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat manusia hidup di alam dunia dengan berbagai macam polemik, permasalahan, dan berbagai macam apa yang kita rasakan. Kita harus sadari bahwa umat manusia hidup di alam dunia, pada hakikatnya hidup di alam dunia ini merupakan perlombaan. Perlombaan dalam bidang apa? Perlombaan dalam bidang kebaikan. Fastabiqul khairat, mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Di saat umat manusia menghadapi perlombaan, tentu yang harus terjadi, yang harus ada, hakim bersifatnya adalah sportif. Bersifat harus adil. Yang melakukan perlombaannya pun harus bersifat sportif, harus bersifat adil. Kalaulah hakim, begitu pula yang lomba tidak sportif dan tidak adil, melakukan kecurangan, yang ada ketidakjujuran, maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Begitu pula dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita, menegaskan kepada kita untuk melarang untuk berbuat curang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertegas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin. Sungguh cilaka lil mutaffifin, mereka semua yang berbuat curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Apabila orang sudah mereka menakar, yastawfun, mereka minta dilebihi. Jadi orang yang sedang menakar, menimbang, ya, orang ini minta dilebihi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila dia yang menakarnya atau menimbangnya, malah sebaliknya mereka mengurangi. Hadirin jamaah para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini memberikan gambaran kepada kita, berarti adanya ketidakadilan. Ketidakadilan ini dapat disimpulkan adalah adanya kecurangan. Adanya kecurangan, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang berbuat curang. Kenapa mereka itu berbuat curang? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam umat manusia terdapat hati. Di dalam hati umat manusia terdapat singgasana. Hati dan singgasana ini umat manusia mungkin ditempati oleh malaikat, mungkin pula singgasana hati manusia ini ditempati oleh setan. Tergantung bagaimana kepribadian umat manusia itu sendiri mengisinya. Kalaulah memang umat manusia mereka itu banyak berkumpul dengan orang-orang soleh,
mengimani kepada Allah dan selalu ada di jalan Allah, hidupnya tidak pencitraan, mereka menegakkan keadilan, bukan hidupnya sebagai casing yang dimainkan oleh orang lain, ada pada posisi kebenaran, insya Allah yang ada adalah keadilan, keamanan, kenyamanan, dan keberkahan. Tetapi sebaliknya, umat manusia singgasana hatinya ditempati oleh syaitan, syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisiki hati umat manusia, maka manusia itu sendiri sebagai casing, hatinya adalah dituntun oleh setan itu sendiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau hati umat manusia, hatinya sudah ditempati oleh setan, maka manusia itu sebagai casing, sutradaranya adalah setan. Lahiriah hidupnya hanya sebatas pencitraan. Begitu pula mereka hidupnya hanya mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. Yang ada, yang dibutuhkan hanya sebatas pujian dan pujian. Umat manusia yang hatinya sudah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dibisiki oleh umat manusia, tidak pernah berpikir apa itu benar, tidak pernah berpikir bagaimana tentang keadilan, tidak pernah berpikir bagaimana orang lain merasa tertindas atau pula merasa terdolimi. Yang ada kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Karena berpikirnya yang adalah hanyalah kemenangan dan kemenangan-kemenangan, tidak ada lain untuk mendapatkan kemenangan, mereka lakukan kecurangan. Dan kecurangan itu sendiri, wailul lil mutaffifin, sungguh sangat celaka orang-orang yang berbuat curang. Bagaimanakah hukuman orang yang berbuat curang? Orang-orang yang berbuat curang yang pertama mendapat azab, siksaan, mendapat hukuman, musibah dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, baik kehidupan di alam dunia dan kehidupan di alam akhirat. Subhanallah. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat curang mendapatkan azab, hukuman secara langsung dunia dan akhirat. Hukuman dunianya, ini hukuman dunianya. Yang pertama, baghdullah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wan nasi ajmain. Bukan hanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh umat manusia. Jadi ibaratnya kecurangan itu, jamaah yang dimuliakan Allah, beli kucing dalam karung. Casingnya kelihatannya bagus, tapi pada dasarnya dalamnya itu busuk. Luarnya kelihatannya bagus, ya, luarnya bagus, tapi dalamnya isinya tidak baik. Kenapa? Karena sebatas pencitraan. Ya, sebatas pencitraan ini karena masalahnya adalah perbuatan yang curang. Dan ini merupakan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia pun tahu, manusia pun melihat Allah Subhanahu wa taala membuka bagaimana tabir kecurangan. Allah Subhanahu wa taala membuka bagaimana tipu daya, kerakusan umat manusia, dan manusia tahu. Di saat manusia tahu, seluruh lapisan manusia, dari bagiannya, dari timnya, dari semuanya, semua membenci, bahkan semua menjauhi. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala sudah membenci, manusia pun sudah menjauhi. Yang ada pada diri manusia yang berbuat curang itu, yang ada adalah kehancuran. Jadi sekuat apapun manusia
berbuat bagaimana dia mempertahankan kecurangannya. Karena manusia sudah membenci, Allah pun sudah membenci, maka tidak ada yang bisa pertahankan dalam kehidupan umat manusia yang berbuat curang. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh umat manusia. Kalaulah manusia sudah membenci, seluruh pembicaraan yang ada adalah membicarakan kejelekannya. Dan betapa rendahnya seorang pemimpin, betapa rendahnya seorang pemimpin yang dibicarakan oleh bangsanya, yang dibicarakan oleh masyarakatnya, yang dibicarakan oleh lingkungannya, yang dibicarakan oleh sekelilingnya adalah kejelekannya. Na'udzubillah. Yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Azab yang kedua, orang yang berbuat curang, mereka dicabut, dihilangkan rahmat dan keberkahannya. Bagaimanakah dicabut rahmat dan keberkahannya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membenci, yang maha pemberi rahmat kasih sayang hanyalah Allah. Yang maha memberikan keberkahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula manusia sudah membenci, maka manusia pun akan menjauh. Karena manusia itu sendiri sudah menjauh, yang ada hanyalah kejelekan dan kejelekan pada manusia yang berbuat curang, maka manusia itu yang berbuat curang, manusia yang berbuat curang akan senyum-senyum sendiri, akan ketawa-ketawa sendiri, akan mereka melakukan mengerjakan sendiri, yang ada adalah kehancuran. Kehancuran yang terjadi. Kenapa? Rahmat dan keberkahan sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan umat-umat manusia sebelumnya? Kita lihat dari para anbiya, dari para rasul. Bagaimana kaum Nabiullah Lut? Bagaimana kaum Nabiullah Nuh? Bagaimana kaum-kaum sebelumnya di antara para nabi dan para rasul? Dihilangkan rahmat dan keberkahannya. Kenapa? Karena mereka tidak searah dan seiman apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Karena mereka hidupnya apa kata pribadi, apa kata nafsu, dan selalu berbuat kecurangan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah azab di alam dunia. Adapun orang yang berbuat curang, azab di akhirat, mereka, hadirin yang dimuliakan Allah, kehidupan yang terakhir adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kehidupan di alam dunia kharaja an taatillah. Mereka keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tidak seirama, tidak sejalan, yang ada adalah hawa nafsu. Yang ada adalah emosi, yang ada adalah kepentingan, dirinya merasa hebat, dirinya hidup dengan penuh dengan kesombongan. Dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berarti jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat penantian orang-orang yang berbuat curang adalah mereka berteman dengan setan, dan tempat kembalinya adalah neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Na'udzubillah. Maka kita harus menyadari dalam kehidupan kita tidak ada yang penting dalam kehidupan kita. Hanyalah satu, berbuat adil, kita sidik, amanah, tabligh, fatona. Begitu pula diri kita selalu ada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hindari secara jauh mungkin untuk kita berbuat curang. Karena pada hakikatnya berbuat curang tidak ada satu kelebihan dan tidak ada kepentingan, tidak ada faedah dalam kehidupan umat manusia. Karena manusia kehidupannya akan berakhir dan ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.